mengenai kasus Nikita, mengenai substansi, saya tidak akan kasih komentar karena saya bukan kuasa hukumnya. Jadi mengenai benar tidaknya, apakah ada tindak pidana, apakah tidak terjadi tindak pidana, saya tidak mau memberikan komentar. Hanya saya mengingatkan kepada para pendukung Nikita agar fokus ke surat dakwaan. Jangan terlalu huru-hara di pengadilan yang membuat aparat hukum jadi marah. Ya, toh pada akhirnya nasibnya di kita kan di tangan hakim. Jadi fokus kepada surat dakwaan itu. Ya, fokus kepada surat dakwaan itu. Surat dakwaan itu intinya adalah mempergunakan media elektronik, ya, dengan cara melawan hukum untuk mendapatkan sesuatu. Yang maksudnya di situ, maksudnya jaksa itu adalah untuk mendapatkan uang. Itu dakwaannya. Saya nggak tahu apa itu terbukti atau tidak. Tapi itu dakwaannya tidak murni pencemaran nama baik. Tapi pencemaran nama baik menyebarkan informasi elektronik, ya, untuk mendapatkan dengan ancaman untuk mendapatkan uang. Itu inti daripada surat dakwaan. Itu pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Makanya berarti sih ada pelapor yang adalah sebagai korban dugaan pemerasan. Ada terlapor yang dianggap sebagai pelaku pemerasan. Jadi pendukung Nikita harusnya fokus kepada apakah pelapor sebagai korban pemerasan itu benar-benar sebagai korban murni atau tidak. Korban murni atau tidak. Kalau misalnya bahwa ternyata dia itu misalnya ya banyak dia punya produk yang dijual itu melanggar hukum, tidak sesuai peraturan BPOM. Dan untuk itu dia tidak rela kalau sampai si terdakwa untuk membocorkan di media, akhirnya dikasih uang. Kalau begitu berarti kan dia ada dugaan, dia menutupi dugaan kejahatannya, dalam arti dugaan perbuatan melawan hukumnya. Kalau seseorang menutupi perbuatan melawan hukumnya, apakah dia korban? Apakah dia cocok jadi pelapor di tindak pidana? Kan dia kan happy, gitu ya? Artinya apa? Boroknya nggak dibongkar, dia kasih duit, ya. Dia rugi uang, tapi dia dapat imbalan. Boroknya tidak dibongkar oleh si terdakwa. Ngerti nggak? Berarti menjadi pertanyaan, apakah itu tergolong sebagai pemerasan? Karena pemerasan itu kan seseorang tidak melakukan kesalahan, tidak bersalah, tapi diancam untuk menyerahkan uang atau menyerahkan sesuatu, ya kan? Nah, kalau ini kan, apakah memang korban yang dioperasi itu ada kelemahannya, ada boroknya? Kalau memang ada boroknya, dia ngasih uang agar boroknya tidak ketahuan. Menjadi pertanyaan, pidananya di mana? Ada di Instagram gue itu ada semua itu. Fokus kepada substansi kasus. Jangan berbicara hanya soal jaket yang tidak dipakai, soal borgol. Kalau jaket itu, kemarin klien saya ada 8, semuanya direktur-direktur dari perusahaan konglomerat, semuanya pakai jaket. Tom Lembong diborgol sebelum sidang. Tom Lembong itu mantan Menteri Perdagangan, lulusan dari Harvard. Itu sudah SOP, itu sudah prosedur yang baku di kejaksaan. Ya, kalau mau merubah itu, minta DPR buat peraturan agar untuk tindak pidana biasa nggak usah diborgol, nggak usah pakai jaket. Itu ada baiknya itu dirubah. Misalnya borgol sama jaket itu hanya untuk tindak pidana yang benar-benar menakutkan pelakunya, misalnya pembunuh berantai atau pemerkosa berantai atau apa gitu. Ya itu. Tapi sekarang ini bahwa tindakan jaksa untuk borgol dan jaket itu masih prosedur yang sah berlaku. Ya siapapun jadi terdakwa bisa digituin gitu, ya. Jangan fokus ke sana melulu, fokus. Itu nanti malah merugikan kita kalau terus-terusan kalian serang aparat hanya gara-gara itu. Fokus kepada dakwaannya. Korban pemerasan. Benar nggak dia korban pemerasan? Ya. Kalau memang dia punya banyak masalah, dugaan pelanggaran hukum, dugaan melanggar peraturan BPOM, itu korban enggak? Gitu loh, ya. Jadi takutnya memperberat Nikita juga ya, Bang. Memperberat vonis dari Nikita juga sih. Dengan adanya huru-hara kemarin kejadian itu bisa memperburuk nggak sih, Bang? Kan saya udah bilang
sampaikan bahwa kalau kau tetap bikin keribu-hara di situ, kasih komentar yang sangat aneh-aneh, itu malah membuat hakimnya marah. Pada akhirnya kan dia yang mutus, ngerti nggak? Ya, pada akhirnya kan dia yang mutus. Ya, jadi cara terbaik adalah fokus kepada substansi hukumnya. Kalau para pendukungnya di kita itu misalnya ribut-ribut di medsos soal apakah benar tuduhan pemerasan, dia misalnya bisa buktikan ini produk skincare ini melanggar aturan, itu baru hebat. Itu baru hebat. Artinya dia mendukung Nikita dengan cara menyerang substansi tuduhan. Dia membantu Nikita dengan cara mematahkan tuduhan gitu loh. Misalnya skincare-nya ini overclaim, ini body lotion-nya begini, ininya begini, ini melanggar aturan BPOM. Berarti apakah dia korban? Ya. Jadi itu solusi terbaik lah ya Opung. Apa? Itu berarti menjadi solusi terbaik juga buat Ya Nikita. itu saran saya kepada para pendukungnya Nikita. Cari kelemahan lawan, cari kelemahan produknya, apa yang dilanggar, produk apa, merek apa, nama apa, bongkar di media, itu baru keren. Berarti laporan polisi itu dia kan melaku sebagai korban, ternyata bukan korban, gitu contohnya. Kita nggak tahu apa dia korban atau tidak. Jadi semua pendukung ini kita harus fokus ke sana, ya. Oke, Bang, ini kan juga sampai menjadi perdebatan ya Bang ya, sampai dibuat forum perdebatan di salah satu stasiun TV semalam Bang, antara lawyer Nikita dan juga lawyernya Reza Gladys terkait kasus Nikita Bang. Ya apa aja yang didebatin? Yang didebatin antara Nikita dengan jaksa Bang. Apa aja yang didebatin? Terkait perlakuan saat di muka sidang Bang. Gimana nih Bang? Bahkan itu hanya menguntungkan TV. Itu kalau yang didebatin adalah cara-cara memakai jaket, cara-cara memakai borgol, itu nggak akan berguna untuk kita. Memang itu isu baku. Terus ada jaksa yang memvideokan, tapi kan dia memvideokan sih sudah selesai sidang. Kalau pas lagi sidang dia memvideokan baru salah. Itu loh, ya. Oke, bahkan juga sempat ada insiden nih Bang, kejadian antara Bang Sunan dan juga lawyernya Reza Gladys Bang. Bang Sunan mengaku katanya sempat dikeroyok oleh pihak Bang Sunan Kalijaga di acara tersebut. Ya. Katanya sempat dikeroyok oleh oleh lawyernya Reza Gladys, tapi tidak ada pemukulan, tetapi malah dari pihak lawyernya Dr. Andres yang bisa dibilang tuh tidak sengaja memukul Bang Sunan. Gimana nih Bang, mungkin kalau Abang sendiri? Saya tidak level komentar begituan, ya. Ya, saya fokus kepada substansi hukum, ya, itu aja. Oke, mungkin dari adanya polemik ini, dari Abang sendiri apa sih Bang pesan yang bisa ditarik Bang? Tadi udah saya komen, masih nanya lagi. Yang jelas bahwa ada ribuan pendukung Nikita chat saya. Ribuan, termasuk kalau saya live TikTok untuk jualan parfum, ya ada kalau 3.000 viewer itu 2.900 pendukung di kita. Jadi memang pendukung di kita itu banyak, ya. Bahkan Kamis malam minggu lalu jam tengah malam jam setengah satu waktu saya masih berdisko di Atlas Bali, langsung saya tiba-tiba bunyi atau di kita telepon saya. Tapi saya bilang saya nggak bisa jawab karena gue lagi suasana bising, saya nggak bisa jawab. Aja dia chat, terus nanti kita ngomong lagi, hanya sebatas itu. Ya saya jadi belum sempat bicara apapun karena memang itu tengah malam di Bali, itu minggu lalu hari Minggu saya nggak bisa ngomong, orang lagi bising diskotiknya. Berarti bisa dibilang sebelumnya nih kita sempat ingin menunjuk Abang sebagai lawyer. Apa? Berarti bisa dibilang sebelumnya nih saya kita ingin. Saya nggak mengatakan begitu, dia hubungin saya. Oh, hubungin ya. Abang. Dia hubungin saya, ya. Berarti sering meminta pendapat juga ya, pendapat hukum pada Abang gitu. Apa? Minta pendapat hukum mungkin dari. Nggak tahu saya, tapi saya kan sudah bilang nggak sempat kontak, nggak bisa ngomong gara-gara saya di klub lagi dansa, suara bising musik. Bang, satu lagi Bang, mungkin kan dengan adanya kemarin huru-hara di ruang sidang itu menjadi menguntungkan untuk Reza Gladys juga nggak sih? Iya. Kan saya udah bilang tadi kan, itu akan membuat aparat makin marah, termasuk hakim. Oke? Dan nasib terdakwa di tangan siapa? Ya, di tangan siapa? Hakim. Kalau kau bikin dia marah. Oh, karena keputusan hakim itu absolut ya Bang? Makanya saya bilang, kalau membantu Nikita,
nanti pada saat bikin putusan, hakimnya itu akan langsung bahas apakah ada pemerasan atau tidak. Dia tidak akan membahas keributan-keributan, cara berpakaian, jaket, cara diborgol. Hakim tidak akan membahas itu dalam putusan. Ya, jadi sebaiknya pendukungnya ini coba dong kumpulkan semua produknya si pelaku itu di pasaran. Ulas satu-satu, inilah kelemahannya, inilah melanggar hukum. Nah, kalau benar itu melanggar hukum, apakah memang berdasar dia untuk sebagai pelapor, sebagai korban? Ya, gitu loh. Ya. Masih Om.